Kecamatan Amali merupakan wilayah Kabupaten Bone yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Sopeng. Visi kantor Camat Amali terwujudnya pelayanan prima kepada masyarakat. Ruko Konde hadir sebagai inovasi pelayanan guna meningkatkan pelayanan prima di tengah masyarakat pada umumnya dan terkhusus pemerintah desa. Konsultasi perekonomian desa merupakan inovasi pelayanan publik kantor Camat Amali yang bertujuan untuk membantu pemerintah desa, dalam hal ini badan usaha milik desa, untuk menggali dan mengenali potensi desanya yang dapat dijadikan sebagai usaha desa sebagai sumber pendapatan asli desa. Pada tahun 2018, hanya 4 desa yang memiliki pendapatan asli desa yang tertuang dalam anggaran pendapatan dan belanja desa. Keberadaan Ruko Konde sangat membantu pemerintah desa dalam meningkatkan desanya sehingga pada tahun 2019 setiap desa memiliki pendapatan asli desa. Adapun standar operasional prosedur pada Ruko Konde, pemohon mengisi formulir pendaftaran. Selanjutnya, pemohon menemui Kepala Seksi Perekonomian PAD dan Kesra selaku Ketua Pokja. Semua bentuk pelayanan tidak dipungut biaya. Desa. Dalam hal ini, ruang konsultasi itu sangat bermanfaat buat kami desa yang notabene untuk peningkatan pendapatan asli. Tahun ini itu akan bertambah karena adanya badan usaha milik desa yang selalu kami tambah, dan itu tidak bisa lepas dari bantuan dan saran dan masukan dari tim dalam rangka kesuksesan dan keberlanjutan inovasi Ruko Konde. Saya menghimbau kepada seluruh kepala desa se-Kecamatan Amali untuk membentuk di Pokja penggalian potensi ekonomi desa yang dapat dikembangkan sebagai usaha desa untuk menjadi sumber pendapatan desa. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau ke konsultasi perekonomian desa? Datang maki di kantor Camat Amali. Ruko Konde siap melayani Anda. Ya, berikut mari kita dengarkan pernyataan dukungan dari Sekretaris Camat Amali Kabupaten Bone. Silahkan Pak. Cek shot. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat tim panelis, yang terhormat panitia pelaksana, yang terhormat Kepala OPD Kabupaten Bone, yang terhormat Kepala Bagian Organisasi beserta jajaran, dan yang kami banggakan inovator kami Ibu Siti Aisyah SE. Baik, sebelumnya kami izin memperkenalkan diri. Nama saya Aswan Hijrah selaku Sekretaris Camat Kecamatan Amali. Tentu kami sangat mengapresiasi dan sangat mendukung apa yang inovator kami Ruko Konde sampai hari ini dapat terrealisasikan karena sangat sudah memberikan dampak yang baik bagi aparat desa, perangkat desa maupun pengurus BUMDes, karena melihat dari kondisi wilayah kami yang sangat jauh dari ibu kota kabupaten yang berbatasan dengan daerah Kabupaten Sopeng, sehingga membantu aparat desa, masyarakat maupun pengurus BUMDes untuk mengkonsultasikan apa-apa potensi desa yang dimiliki. Jadi tentu sangat mengapresiasi dan mendukung penuh apa yang dilaksanakan inovator kami selama 3 tahun terakhir ini. Demikian yang dapat kami sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih Pak. Kami persilahkan kepada inovator untuk mengambil tempat.
Ya, pointernya sudah dipegang Ibu. Sudah siap Ibu? Siap. Kita mulai dari sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam inovasi. Alhamdulillah siang hari ini kami diberikan kesempatan untuk mempresentasikan inovasi kami, yaitu Ruko Konde, Ruang Konsultasi Perekonomian Desa. Sebelumnya yang terhormat para tim panelis, yang saya hormati para hadirin semua yang hadir di tempat ini. Ruang Konsultasi Perekonomian Desa merupakan inovasi kantor Camat Amali dalam upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Kenapa kemudian kami bentuk inovasi ini? Karena kami melihat bahwa ada ketidakmampuan desa dalam menumpukan sumber pendapatan asli desa. Sehingga dana yang digunakan desa itu berpedoman kepada dana transfer kabupaten maupun APBN. Oleh karena itu, inovasi ini hadir untuk membantu pemerintah desa, dalam hal ini para pengurus BUMDes, untuk menggali, mengenali potensi ekonomi mereka yang dapat dijadikan sebagai usaha desa yang nantinya menjadi sumber pendapatan asli desa. Ya, inovasi kami ini, kami melihat ada nilai kebaruan di dalamnya. Yang pertama, menjadikan wadah konsultasi. Selama ini, kantor Camat Amali atau kecamatan pada umumnya itu hanya dijadikan sebagai jalur koordinasi sebagai tupoksi kami. Sehingga kami melihat bahwa karena kami berada jauh dari pusat kabupaten, dana transportasi untuk ke sana juga menjadi kendala bagi desa untuk datang ke kabupaten, maka kami Kecamatan Amali membuka wadah konsultasi dan informasi di kecamatan untuk membantu sekaligus memfasilitasi pemerintah desa maupun pengurus BUMDes untuk menemukan potensi mereka untuk dijadikan sebagai sumber pendapatan asli desa. Ya. Kemudian nanti setelah berjalan konsultasi ini akan ada yang namanya buku potensi perekonomian desa. Jadi ketika kemudian pemerintah desa datang kepada kami untuk konsultasi, nanti kami akan membuat dalam bentuk sebuah buku potensi perekonomian desa yang nanti bisa dijadikan sebagai acuan atau pedoman bagi desa dalam perencanaan pembangunan. Ruko Konde ini diimplementasikan sejak tahun 2018, namun efektif tahun 2019 dengan surat keputusan Camat Amali pada saat itu Dr. Andes Andi Masalese. Ya, dan ketika terjadi pergantian camat, maka akan diperbaharui surat keputusannya sesuai dengan camat yang menjabat. Memasuki masa pandemi, tetap kami melakukan pelayanan di kantor Camat Amali dengan taat kepada prokes, dan kemudian ketika ada yang tidak bisa hadir, maka boleh melalui mengirimkan email kepada kami atau via WA. Apa dampak yang kami dapatkan atau apa dampak yang didapatkan setelah diterapkannya inovasi kami? Pada tahun 2018 hanya 4 desa yang memiliki sumber PAD dan PAD-nya itu tertuang di dalam anggaran pendapatan dan belanja desa. Begitu kami terapkan inovasi ini pada tahun 2019, maka semua desa itu sudah memiliki sumber pendapatan asli desa yang tertuang di dalam anggaran pendapatan dan belanja desa mereka. Ya. Untuk keberlanjutan daripada inovasi ini, maka setiap kepala desa dihimbau untuk membentuk tim penggalian potensi ekonomi desa yang nantinya akan berkolaborasi dengan tim Pokja Ruko Konde untuk menemukan usaha desa apa yang bisa mereka kembangkan, yang bisa mereka ciptakan untuk menjadi sumber pendapatan asli desa. Ya, apakah nanti inovasi ini bisa ditransfer, bisa diadopsi oleh kecamatan lain? Sangat bisa. Kenapa? Karena tidak butuh biaya yang besar, mudah diadopsi, tidak butuh juga keahlian khusus. Ya, kenapa? Karena kita bekerja secara tim. Cukup membandingkan antara pendapatan asli desa yang dimiliki oleh desa dengan penyertaan modal BUMDes. Kalau misalkan di situ ada ketimpangan, berarti butuh penyelesaian. Ya, dan ini sudah diadopsi oleh salah satu kantor camat di Kabupaten Bone. Ya, tagline kami di Ruko Konde, ayo berinovasi untuk kesejahteraan bersama. Demikian yang bisa kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bu. Kami persilahkan untuk kembali ke tempat.
Ya, selanjutnya untuk sesi tanya jawab saya mulai dari Pak Lukman. Silahkan Pak. Paling mau iya. Di urgensi tidak ada data sama sekali. Padahal data ini sangat penting di nomor 1 ini. Kalau nanti dilengkapi itu, keunggulannya yang saya tangkap tadi dari presentasi setelah inovasi ini, penyertaan modal itu menjadi efektif. Tadi dipertegas lagi di dalam dampaknya. Semua desa sudah ada PAD-nya. Kalau dulu hanya 2-3 saja ya yang ada PAD-nya, sehingga itu bisa menjadi keunikan menurut saya. Saya pikir idenya sangat bagus, ya. Bagaimana membantu desa menggali potensinya dan bisa menjadi sumber pendapatan dan penyertaan modal, ya, yang ada di situ itu juga bisa tepat sasaran. Saya kira itu komentar dari saya. Ya, terima kasih Pak. Selanjutnya saya ke Ibu Emma. Silahkan Ibu. Terima kasih. Menurut saya juga inovasi ini bagus. Bagaimana bisa menggali potensi dari desa. Kita tahu desa selama ini banyak mendapat bantuan, tapi untuk menghasilkan sendiri itu hampir tidak ada. Nah, ini data yang saya perlukan sebenarnya muncul setelah adanya pendampingan seperti ini. Apakah sudah ada PAD yang dihasilkan? Di sini yang muncul cuma penyertaan modal saja. Saya tidak melihat adanya PAD yang masuk setelah adanya inovasi ini. Atau mungkin saya yang terlewat karena saya cuma mendengar tadi dari paparan. Tadi tidak dimunculkan sama sekali. Ada ya? Ada. Ada di grafik tadi memunculkan bahwa ada pendapatan asli desa yang muncul setelah penerapan inovasi. Oh begitu? Iya. Tidak ada. Ya di proposal mungkin tidak ada ya, tapi kebanyakan penampil-penampil sebelumnya itu jauh lebih bagus saat memaparkan dibanding yang ada di proposal. Dan itu tadi saya lihat sekilas memang tidak ada di sini. Mungkin itu yang perlu ditambahkan. Ya, makasih. Ya, terima kasih Ibu. Selanjutnya saya ke Ibu Fadia. Silakan Ibu. Ya, terima kasih Kak Uni. Ibu siapa ini? Ibu Aisyah ya. Ibu Aisyah, Ibu Kepala Desa? Kepala Seksi Perekonomian PAD dan Kesra Kecamatan Amari. Wow, inovasinya jadi kasih ya. Dari kasih. Biasanya itu kalau menang inovasinya ada promosi. Bisa jadi kepala desa. Ibu Aisyah, kalau biro konsultasi selama ini jalan, problem apa aja yang biasanya dikonsultasikan? Yang paling sering dikeluhkan oleh pemerintah desa? Ya, boleh langsung dijawab Ibu? Iya. Selama ini pada saat inovasi ini berlangsung, konsultasi yang sering disampaikan kepada kami itu ketika desa ingin menyertakan modal BUMDes, usaha apa yang saya buat? Ya, jadi di sana sudah ada 3 desa kemarin yang menjadi yang sering konsultasi kepada kami, ya mengambil 1 unit usaha itu berupa pengadaan pupuk. Karena itu yang selalu menjadi permasalahan di desa, pengadaan pupuk yang langka. Sehingga BUMDes kemudian ketika menyertakan modalnya mengambil alih ke pengolahan menjadi agen pupuk. Ya, ada salah satu desa. Berarti itu menjadi salah satu tindak lanjut dari pengaduannya yang dikonsultasikan begitu. Itu menjadi output sebenarnya di dalam inovasi ini. Yang kedua, jangan makin kapan ada tabel-tabel rekapitulasi PAD di ringkasan, Bu Aisyah. Simpan maki itu di evaluasi pertanyaan nomor 9 ya, supaya di ringkasan ini benar-benar ringkasan itu mungkin buat yang lain juga
ringkasan itu adalah kesan pertamanya penilai. Itu yang pertama kali mereka baca gitu, sebelum membaca. Jadi di ringkasan itu sedapat mungkin terisi 3 komponen, 3 item saja, Bu. Jadi apa masalah utamanya, kenali masalah utamanya apa dari inovasi kita, lalu inovasi ini seperti apa, dan apa dampak yang dihasilkan dari inovasi itu. Itu saja, Bu, di ringkasan yang kita ini ya. Saya kira saya setuju juga bahwa ini masih sangat miskin sekali data, perlu argumentasi data karena itu membuktikan bahwa inovasi ini benar-benar bekerja dan berhasil. Terima kasih, Bu. Iya, terima kasih, Bu. Selanjutnya saya ke Pak Sarwan. Silahkan, Pak. Ya, makasih banyak, Bu. Terus terang, saya belum pernah dapat inovasi terkait desa semenjak aku jadi tim panelis ya. Baru pertama kali ini, dan saya sangat concern terkait dengan desa ini. Nah, cuman ada beberapa poin sebenarnya yang kami harapkan di situ. Sama juga pertanyaannya saya stressing juga dengan Ibu, kan awalnya ini kan cuma 4 desa ya, terus menjadi 10 desa di satu total kecamatan. Mungkin nanti itu di tabelnya enggak usah terlalu banyak, ini terperinci Tasipi sampai Cipong dan sebagainya, kurang lebih 10. Tulis ini saja, Bu. Tadinya sekian desa 4, sekarang dengan setelah ada inovasi akhirnya jadi 10 seperti misal ya. Ada beberapa. Terus yang PAD, tadinya itu PAD-nya cuma sekian, rata-rata saja. Itu sekarang sudah jadi sekian. Itu bisa kelihatan. Terus yang berikutnya juga, untuk penyertaan modal, saya pikir karena ini kan given dari alokasi dana desa ya. Kebetulan saya di Kompak itu menangani desa dan kecamatan, namanya desa. Terus, Ibu masuk ke dalam kategori potensi dia masuk di kategori pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja. Nah, kalau bisa ini Ibu juga tulis berapa besar pertumbuhan ekonomi di desa tersebut, karena ini kan masuk kategorinya itu. Ya, dijawab nanti di 9C itu, hitung gampang itu menghitungnya. Di rata-rata desa itu pertumbuhan ekonominya semenjak ada ini inovasi, rata-rata tumbuhnya berapa persen. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, hitung berapa banyak orang bekerja pasca inovasinya Ibu ini berjalan. Jangan cuma angka-angka saja, rupiah sekian rupiah, bukan. Tetapi tampilkan kesempatan kerja. Tadinya tidak ada sebelum ada inovasi ini itu orang bekerja untuk di sektor untuk peningkatan pendapat asli daerah itu 0. Sekarang adanya ini bisa jadi itu. Saya rasa gampang itu. Umpama desa A sekian orang bekerja gara-gara ini. Itu jumlahnya tiap tahun. Ya, itu kelihatan sekali cantik. Kesempatan kerjanya jadi makin banyak orang bekerja gara-gara hasil inovasinya Ibu. Bukan cuma penyertaan modal, bukan. Itu juga penting, tapi langsung satu row saja begitu. Tapi jangan diberinci sampai 10 desa itu. Langsung tumplek saja total. Ya, Bu. Jadi yang pertama itu yang tambahannya adalah berapa besar PAD. Terus yang kedua berapa banyak orang bekerja di sektor hasil dari peningkatan itu. Terus yang berikutnya juga terkait dengan sekarang begini, Bu, saya mau tanya, apa basisnya Ibu bisa mengetahui potensinya mereka? Karena kan akan mereka konsultasi sama Ibu nih ceritanya. Berarti Ibu itu harus lebih tahu potensinya 10 desa. Apa ada basisnya Ibu bisa tahu? Capok, kayaknya udah cocok ini untuk PAD. Harusnya ini. Dasarnya Ibu tahu 10 desa itu apa? Iya. Kebetulan Kabupaten Bone itu sendiri menerbitkan database potensi perekonomian di desa se-Kabupaten Bone. Jadi itu menjadi rujukan kami, sekaligus data BPS kecamatan dalam angka. Di situ biasanya ada tertuang, dan itu menjadi dasar kami untuk mengenali potensi desa. Nah, begini, itu kan di atas angka tertulis. Tapi bagaimana Ibu bisa mengawal, benar enggak ini yang jauh lebih tahu potensi desa itu orang desa, Bu. Nah, ini konsultasi itu harus ada timbal baliknya juga, mungkin terkait juga. Sebenarnya saya harapkan di sini sebenarnya hasil konsultasi itu kan konsultasinya sebenarnya. Hasil daripada konsultasi itu berapa banyak orang hasil konsultasi tersebut bisa meningkatkan PAD tersebut. Budi, itu yang kita masuk.
Saya berharap ini bisa lolos, Bu, karena satu-satunya ini yang terkait dengan desa. Kebetulan aku concern juga dengan desa dan kecamatan. Apalagi Bapak, ini kan fungsi biluasnya kecamatan ya kepada desa. Bagus sekali ini, Bu, bagus sekali. Ya, cuman mungkin perlu dielaborasi lagi di 9C ya, 9C, ingat di 9C itu ditambahkan tadi masukan saya, Bu ya. Nah, karena kan banyak orang teman, saya harus ngerti diri juga, yang lain lagi. Iya, terima kasih Pak. Selanjutnya saya ke Pak Hidayat. Silakan Pak. Ini terkait konsultasi ya. Apa yang mereka konsultasikan, Bapak, Ibu? Perencanaannya. Iya, perencanaan pembangunan. Dalam menyusun anggaran desa. Yes. Itu konsultasinya wajib atau tidak? Atau mandatori atau volunteer aja? Enggak, desa itu konsultasi ke Ibu itu mandatori atau volunteer? Kolektif saja. Tidak wajib. Tidak wajib. Tidak wajib. Tidak wajib. Kalau mereka tidak konsul tidak masalah. Kalau iya, tidak masalah juga, Pak. Saya. Itu perlu kita ketahui. Kemudian ketika mereka mengkonsul, mereka kan dapat nilai positif, begitu ya. Dalam artian perencanaannya bisa lebih bagus, begitu. Pertanyaannya siapa yang memberikan konsultasi itu? Siapa? Ibu? Iya, saya selaku Ketua Pokja. Ketua Pokja. Kalau Ibu sudah tidak ada, siapa lagi yang akan berikan konsultasi? Ada tim, Pak. Kami bentuk tim Pokja Ruko Konde. Ya. Di dalamnya ada bagaimana memahamkan bahwa semua persepsi anggota tim itu sama? Iya, kalau di Ruko Konde itu sendiri, kami senantiasa mengadakan rapat internal terkait dengan potensi perekonomian di desa. Ya. Jadi, ya. Bagaimana mengukur keberhasilan hasil konsultasi Ibu? Hasil konsultasi yang Ibu berikan ke desa itu bagaimana mengukurnya? Dengan monitoring ke desa, Pak. Jadi kebetulan setiap ketika mengikuti kegiatan musrembang pun kami dilibatkan. Jadi pada saat musrembang, pada saat penyusunan RKPDes-nya kami juga dilibatkan, sehingga disitulah kami kemudian mengetahui potensi di desa dan mengevaluasi desa. Ya, oke, itu cukup dari saya. Silakan kalian mau tambah. Ya, terima kasih Pak. Ada yang ingin ditambahkan, Ibu Marni? Oh ya. Ya, kita beri aplaus untuk inovasi Ruko Konde, ruang konsultasi perekonomian desa dari Kecamatan Amali, Kabupaten Bone.